Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Ada yang nyariin kayak Zoom gak nih hari ini? Aduh guys, maaf ya, kayak Zoom hari ini sibuk. Ada tamu negara guys. Ada temennya Yeye-nya kayak Tisam ya. Apa namanya, main ke sini, makan bareng. Jadi baru bisa ngoceh sama kalian nih malam hari. Gak apa-apa ya. Kamar kayak Tisam juga udah gelap ini. Gak apa-apa ya. Ayo guys, ya ampun. Ih, kayak Tisam gaya minum apa? Yogurt guys. Lagi diet. Masya Allah ya guys ya. Bismillah. Aduh, kalian lagi pada ngapain guys? Belum pak selesai kerja ya? Iya kak, ini saya lagi di dapur kak, lagi cuci piring. Semangat kayak. Oh iya, teman kita yang lagi sakit juga semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, anak baru ya guys ya, tetap semangat. Kalian harus sampai finish, amin. Teman kita yang masih berjuang melawan debt collector, kayak saya doakan semoga kalian kuat ya guys ya, berani. Yang apa namanya, yang masih apa namanya pusing sama rentenir, semoga Allah memberikan kekuatan kalian untuk berani ya guys ya, dan segera dokumen kalian bisa keambil, amin. By the way, malam apa guys ini? Malam Sabtu ya guys ya. Aduh, kita enaknya cerita apa guys? Ngobrol santai aja yuk. Hari ini kayak Sam juga apa namanya dapat pelajaran yang sangat berharga. Ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita ya. Mungkin yang apa namanya WhatsAppnya berteman sama kayak Tisam ya mungkin tahu kejadiannya kenapa sih hari ini ada apa sih ya. Ya kita bisa mengambil apa namanya pembelajaran dari kisah mbaknya guys ya. Mbaknya ini sebenarnya kerjanya udah 23 tahun guys di Hong Kong. Lama banget ya. Kayaknya apa kayak Tisam masih SMP-nya. Aduh. Tapi mbaknya ini rekornya tuh finish terus guys. Nah, terakhir itu mbaknya kerja dengan majikan udah berjalan sekitar 9 tahun. Uang long service-nya juga sudah keluar setengah. Tapi mbak ini di interminit saat baru aja pulang cuti. Pulang dari bandara, maksudnya datang dari bandara Hong Kong mau pulang ke rumah majikan, ternyata sama satpam bawa rumahnya itu nggak dikasih masuk guys. Kenapa sih kak? Sampai pada akhirnya surat interminitnya itu tidak dikasih uang interminit. Emang boleh kak? Yuk kita bahas yuk. Ini pembelajaran untuk kita bersama ya guys ya, supaya kita belajar nih dari sini. Kita kasih nama aja mbaknya Mbak Cici ya guys ya. Waduh, kok Mbak Cici? Iya nggak tahu nih, terlintas nih Mbak Cici ya. Buat Mbak Cici maaf nih, namanya Kaisang pinjem ya. Jadi Mbak Cici ini guys, ya tadi kerja 23 tahun di sini, 9 tahun ikut majikan ini. Kita nggak usah bahas record finishnya dia guys ya. Intinya berarti kalau misalkan dia bekerja selama itu di Hong Kong, berarti dia ini tipikal orang yang mau bekerja keras ya. Ya, akhirnya Mbak Cici ini menjaga satu anak yang kurang seon ya guys ya. Maaf bukan mengejek nih, tapi ya kayak idiot kayak gitu ya guys ya. 8 tahun, jaga nenek kakek dan jaga couple. Jadi singsang, dadai, bobo, kungkung sama anak yang 8 tahun. Lumayan berat dong ya kerjanya. Iya, kalau kalian kerja di keluarga kayak gini ya kayak Tizam nggak jamin sih kalian kuat gitu ya. Nah Mbak Cici ini kuat guys. Nah kemarin itu kan COVID ya, nggak pulang. Nah Mbak Cici ini nggak tahu nih pergaulannya di luar gimana, entah ditipu, entah memang ini butuh untuk kebutuhannya sendiri ya guys ya. Pada akhirnya Mbak Cici ini terjebak hutang, dimana dia punya hutang di beberapa bank. Konfliknya dengan majikan ini pernah didatangi debt collector HS di rumahnya ini majikannya, sampai pada akhirnya majikannya masih memaafkan guys, sampai bisa bantu membayar. Nah majikannya masih pengen Mbak Cici bekerja guys. Ya Mbak Cici sih ya majikannya baik ya, ya walaupun kerjaannya super maafan ya, ya karena majikan baik ya kita juga loyal ya sama majikan ya guys ya. Singkat cerita, Mbak Cici juga kadang kalau kurang bayar bank ini pinjam uang sama majikannya. Jadi ya kayak Mbak Cici ini nganggap majikannya tuh kayak saudara sendiri gitu guys. Akhirnya Mbak Cici ini berhutang sama majikannya ini kurang lebih ya 15.000 lah, 15.000 dolar Hong Kong. Nah karena Mbak Cici ini kerja 9 tahun, jadi Mbak Cici ini mulai tuh berharap ada nggak sih long service untuk saya ya kan. Ya karena kan wajar ya guys ya, 9 tahun gitu. Kayak Tisam aja 8 tahun nggak ada nyerempet long service ini kayak Tisam. Ya wis lah ya guys ya, kalau rezeki nggak kemana ya. Nah Mbak Cici ini dikasih long service guys. Ci sini, kata majikannya tuh, nih long service kamu saya bayar setengah dulu ya. Kayak Sam nggak nanya ya karena ini adalah privacy ya guys ya. Kayak Sam juga nggak mau kepo juga. Yang penting Mbak Cici ini ngomong kalau saya sudah dikasih long service kak setengah. Oke.
Kalian perkirakan sendiri deh long service-nya berapa ya guys ya. Akhirnya Mbak Cici ini dapat uang tuh. Ya nggak tahu ya guys ya, namanya kita berhutang, banyak hutang di luar. Ya Kaisam ini mohon maaf nih ya buat teman-teman kita yang mungkin kesulitannya sama. Ini sebagai pembelajaran kita, bukan berarti Kaisam itu mengejat kalian buruk, enggak. Kaisam itu hanya berbagi kisah nih. Nah Mbak Cici ini nggak tahu ya, wallahu alam ya. Karena kalau berhutang ya guys ya kita juga nggak munafik gitu. Gali lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang, keblosok akhirnya kan. Nah akhirnya ya nggak tahu, hilang aja duitnya. Ya mungkin kebutuhan keluarganya ya wallahu alam ya. Kita nggak boleh ngejudge orang guys. Kita nggak pernah tahu ujian hidup orang itu sejauh mana dia ya guys ya. Ya kita cuma sebagai penyimak pendengar aja dia. Nah singkat cerita guys, ayo guys minum dulu. Nggak usah serius sih kalian ini. Akhirnya Mbak Cici ini ditawari majikannya tuh. Habis renew kan? Renew nih, kontrak yang ke-5 berarti. Nah 1 tahunnya tuh nanti di bulan Januari. Ci, kamu cuti deh, kata majikannya. Majikannya baik ya. Disuruh cuti ya. Nih, saya kasih tiket bolak-balik pergi, kamu dulu deh keluargamu ke sana. Akhirnya guys ya Mbak Cici ini ya, karena majikannya nyuruh ya guys ya wis lah. Jadi akhirnya dia juga cuti tuh guys. Cuti ya sekitar habis 3 mingguan ya guys ya. Dia pulang ke Indonesia cuti. Nah, udah langsung aja ya guys ya. Baru balik itu kemarin sore. Nah kemarin sore Kaisam itu kan banyak yang ngechat ya guys ya. Kadang Kaisam itu nama di kontak itu ya tergantung kalian ngasih nama sendiri gitu di kontak kalian. Akhirnya ada yang chat kayak Tisam. Iya kenapa kak? Apa namanya? Kayak Tisam, majikan saya tuh chat kayak gini. Bunyinya tuh majikannya kayak gini. Levan Hong Kong yajenkan ngotai Kim Yok apa ya? Maaf guys, Kaisam itu abis lihat chatnya barangkali salah ya. Kayok. Jadi kayok itu apa namanya pemberhentian sebelum kontrak itu habis ya guys. Kayok Kaisam juga baru tahu. Jadi majikannya itu chat mbaknya ini pas terbang ya. Sebenarnya mbaknya juga dari Indonesia itu udah telepon dulu majikannya, ini saya mau balik lagi Hong Kong nih. Kata majikannya udah kamu balik dulu deh ke Hong Kong. Maksudnya mbaknya kalau misalkan dia udah nggak butuh gitu ya saya nggak pulang gitu majikan, tapi majikannya nyuruh dia itu balik lagi ke Hong Kong guys. Terus tibalah datang tuh chat pas nyampe bandara banget. Terus kalau misalkan kamu sudah ada di Hong Kong nanti kita kayok katanya. Kayok itu ya itu pemutusan kontrak ya guys ya, belum waktunya finish. Itu juga kayak Sam nanya dulu sama Yaya. Biar nggak salah ya guys ya. Nah akhirnya nyata tuh pas nyampe flatnya. Ini kan mbaknya ini memang Mbak Cici ini nggak bawa koper ya. Ya mungkin karena udah apa namanya bawanya cuma tas ransel sama jinjingan aja tuh ya guys ya, kayak Sam dulu. Akhirnya dia ini datang di flatnya tuh. Dan ternyata pas di flatnya itu security-nya nggak ngizinin Mbak Cici ini untuk naik. Ya mungkin majikannya udah wanti-wanti. Nanti kalau ada cece saya jangan kasih naik ya. Iya kan. Akhirnya nggak dikasih naik guys. Terus majikannya tuh ngomong kalau misalkan kamu pulang ke izin aja. Kamu jangan masuk rumah saya. Terus dikirimlah chat di mana itu adalah surat termination. Aduh sedih ya guys ya. Kita baru pulang dari bandara ya tadi gitu ya. Dari mau gitu ya. Ya kalau udah nggak mau ya ngomong gitu biar nggak pulang ke Hong Kong ya guys ya. Akhirnya di termination itu kalian tahu nggak alasannya apa? Alasannya mbaknya ini suka berhutang berulang-ulang dan berbohong. Dishonesty. Kalian harus paham nih. Dan tidak diberikan uang interminute karena majikannya ini udah telepon labor guys. Dimana boleh nggak kalau saya ini nggak kasih uang interminute cece saya gara-gara cece saya ini berbohong, suka bohong. Iya kan, ditipu beberapa kali nih majikannya, nggak punya hutang bang diulangi lagi, nggak punya hutang diulangi lagi, sampai pada akhirnya terakhir majikannya itu diomong nggak enak sama debt collector bank kecil saat mbaknya itu cuti pulang. Majikannya ini dicaci maki sama debt collector. Salah siapa coba? Iya kan? Salah kita. Yang lancang memberikan nomor telepon majikan ke debt collector. Debt collector nggak salah guys. Dia hanya menjalankan tugasnya menagih hutang ke kalian. Iya kan? Kalian dengan sadar memberikan nomor telepon majikan kamu, debt collector mencaci maki majikanmu yang nggak terima lah. Iya kan? Walaupun kamu bekerja dengan dia lama gitu ya guys ya. Ya tapi kan tersinggung gitu. Kurang apa saya itu sama kamu? Long service saya kasih, gaji saya kasih, cuti saya kasih. Masih aja kamu itu berbohong sama saya kalau kamu itu katanya janji nggak punya hutang bang. Sekarang diulangi lagi. Ini, majikan juga ada tingkat kesabarannya guys. Ini buat kalian hati-hati yang majikannya baik ya. Ya. Akhirnya apa guys? Akhirnya keluarlah tuh surat interminite di mana mbaknya ini suka berbohong dan hutang berulang kali. Akhirnya uang interminite itu gak dikasih.
Mbaknya ini cuma dikasih tiket pesawat, dan itu nanti tunggu agentnya, dan agentnya lagi loihang sekarang guys. Dan pulang ya hari Senin. Nah terus kak, baju-bajunya gimana? Nggak ada. Akhirnya dia chat kayak Tisam, saya ini gimana? Akhirnya guys, pas dari bandara, untungnya ada temannya yang menampung di situ 1 malam. Nah, setelah itu teman-teman Kaisam juga pada baik ya. Jadi akhirnya Kaisam itu coba cari agensi untuk mbaknya, dan alhamdulillah ya guys ya, besok interview ya, mudah-mudahan aja rezeki mbaknya masih bekerja di Hong Kong. Kalaupun enggak ya mungkin Kaisam itu sarankan untuk pergi ke Makau. Insya Allah ya guys ya, Allah itu selalu memberikan kesempatan yang kedua buat kalian yang mau berusaha dan yakin kalau pasti ada jalan. Oke, kita bahas kasusnya Mbak Cici. Oh yes, yang mencengangkan, Mbak Cici ini harus bersabar terlebih dahulu karena majikannya akan melaporkan beliau. Loh, kenapa kak? Dali-dali, Mbak Cici ini akan dituntut kembali uang long service yang sudah dikasih. Loh, emang bisa kak? Terus kak, uang interminitnya gimana? Oh yes, setelah kayak Tisam baca aturan labor ya guys ya, dimana majikan boleh menghentikan pekerja tanpa pemberitahuan dan tanpa uang ganti 1 bulan kalau diantaranya pekerja ini ketahuan berbohong, tidak jujur. Jadi tidak jujurnya kalian ini bisa menggugurkan uang interminit loh guys. Hati-hati kalian yang banyak tersangkut bank, yang banyak bohong sama majikan. Ini jangan sampai majikan ini menjadikan alasan ketidakjujuran kalian untuk memecat tanpa uang interminit. Ini buktinya nih, Mbak Cici gak dapat apa-apa. Sampai pada akhirnya Kaisam nanya, uangnya ada berapa sekarang di dompet? Gak ada Kaisam, saya gak punya uang. Alhamdulillahnya ya, diantara temennya Mbak Cici juga baik-baik. Katanya dikasih 100, dikasih apa ya guys ya. Sampai gak punya baju, sampai tak suruh ke Taiwan, Masya Allah ya guys ya. Sampai nangis, Mbak Cici ya sabar ya, namanya juga ujian. Ya ini nasi yang sudah menjadi bubur ya guys ya. Ya kita mau gimana? Gak ada jalan lain selain kita harus menghadapi bahwa ini adalah teguran Allah. Kalau nggak kayak gini kalian nggak sadar-sadar. Kalau kayak gini nggak akan lunas-lunas tentang kalian. Iya kan? Jadi kita doakan bersama ya guys ya, apapun kekhilafan Mbak Cici, semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kita bahwa hati-hati, jangan seenaknya ngasih nomor majikan, alamat majikan. Walaupun kamu bekerja lama dengan majikan, nggak jamin. Kayak Sam itu cuma ngasih pesan ke kalian, kalian boleh bekerja dengan ikhlas ya guys ya, tapi bekerja dengan majikan jangan pakai hati. Maksudnya gimana kak? Ya kita bekerja ya guys ya, ikhlas ridho kita bekerja ya guys ya, tapi nggak usah pakai hati gitu. Jadi jangan terlalu sayang banget sama majikan. Kayak gimana ya, contohnya kadang kita itu udah nggak betah sama majikan ini ya guys ya, udah dongkol terus ya guys ya, tapi kita ini sayang sama anaknya gitu. Jadi yang ngebuat kita harus renew lagi ngebatin kerja di situ. Jadi saran kayak Tisam, bekerja di Hong Kong itu boleh ikhlas, tapi jangan pakai hati. Oke? Kalau kamu udah nggak nyaman di majikan itu, udah move, karena dia bukan keluarga kamu. Kamu hanya bekerja profesional dalam 1 kontrak saja. Iya kan? Jangan paksakan kamu hanya karena kamu itu sayang sama anak yang kamu jaga atau sayang sama nenek yang kamu jaga. Kalau kamu sudah nggak nyaman, keluar daripada kamu bekerja secara mudorot. Itu aja saran kayak Tisam. Sepakat nggak? Oke guys ya, hikmahnya dari pembelajaran ini adalah jangan kasih nomor majikan, jangan ngasih alamat ya. Ini kasusnya Mbak Cici ini termasuknya lumayan ya guys ya, karena nggak semua bisa bantu saat kamu susah gitu. Ini alhamdulillah aja Mbak Cici ya guys ya, masih ada tangan Allah ya guys ya yang nyata, dimana sekarang Mbak Cici ini ditampung oleh boarding ya. Kaisam itu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih untuk teman kayak Tisam yang mau menampung Mbak Cici sementara sampai penerbangan pulangnya. Dan juga Kaisam juga terima kasih untuk agen yang mau membantu Mbak Cici dalam mencarikan majikan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Semoga ini menjadikan motivasi untuk teman-teman kita yang mungkin lagi down. Jangan khawatir, kalau misalkan Allah masih memberikan kalian rezeki bekerja, selalu akan ada jalan. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini keselepet bang, jangan patah semangat, jangan gali lubang, jangan gadaikan paspormu. Setidaknya saat kamu diusir sama majikan di interminit, kamu masih bisa cari majikan asalkan ada dokumen kamu gitu guys. Jadi kalau misalkan kamu sudah nyatanya nggak bisa bayar bank, jangan gadaikan paspor, hadapi. Lebih baik saya di interminit, tapi saya bisa cari majikan lagi gitu, ngerti nggak? Daripada kita gadaikan paspor untuk menyelamatkan bulan ini, bulan depan kita hutangnya nambah karena harus bayar jasa rentenir. Oke, sekarang harus berpikir pintar ya guys ya. Kalau misalkan buat kalian yang keselepet bang, belajar dari kisahnya Mbak Cici ya guys ya. Kita doakan semoga majikannya memang tidak benar-benar meleborkan ya guys ya. Karena Mbak Cici ini di interminit masih punya hutang sama majikan ya guys. Dia juga dituntut uang long service ya. Semoga aja nanti pas ketemu di labor ada tabayun, semoga Mbak Cici ini majikannya itu kasihan melihat Mbak Cici sehingga ya wis lah interminit, amin ya guys ya. Iya, kita selalu mendoakan yang baik-baik aja ya.
Amin, semoga seperti itu. Dan semoga juga besok Mbak Cici juga cimeng sama majikan baru, semoga bisa tunggu visa dan bisa mendapatkan kesempatan kedua. Ini yang Kaisam itu pengen membuktikan ke kalian bahwa sesulit apapun kalian di sini, selama niat kalian pengen bekerja, Allah itu nyata guys memberikan kurnia kepada kalian. Jadi kalian jangan patah semangat ya. Apalagi nauzubillah min dzalik sampai pengen berniat bunuh diri. Itu adalah pemikiran yang bodoh gitu guys. Kalian bisa kok bangkit. Kaisam support. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Semoga bisa ambil pelajaran yang banyak bahwa uang intermenit itu majikan bisa tidak memberikan kalau kalian ketahuan berbohong. Jadi mulai sekarang jangan bohong lagi ya sama majikan. Bersyukurlah kalau kalian punya majikan baik, jangan disia-siakan ya guys ya. Yang belum terjerat bang, Kaisam sampaikan jangan sampai membuat rumit hidupmu. Oke, see you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.